Halo adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari minggu ya. Gimana hari ini sudah siap untuk sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas bersama? Kalau sudah siap, yuk mari kita masuki kesempatan kali ini dengan hati yang gembira. Kita mau mengarahkan hati, memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau berdoa dan juga beraktivitas bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Hai adik-adik semuanya. Hai adik-adik semua. Nah, berjumpa lagi dengan kita. Iya, kita udah lama nggak tayangan YouTube nih kali ini ya. Iya betul. Nah, kita ketemu lagi sama Kak Stefan, Kak Rini, Kak Cinta. di ibadah sekolah minggu. Sebelum mulai ibadah, kita harus menyiapkan Alkitab. Udah belum? Siapin adik-adik. Iya, baju kalian juga harus yang bagus, yang rapi. Udah mandi ya? Iya. Nah, kita mau menyapa dulu kali ini. Ada adik-adik dari kelas pra-TK. Halo. Ada dari TKA. Hai. Dari TKB. Uy. Dari kelas kecil 1 sampai 3. Betul, satu. Wah, banyak Kak. Ada dari kelas 4, 5, 6. Hai semuanya, udah siap kan? Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu kali ini. Lagunya Betul. apa ini? Oh iya, lagunya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, sebelum kita berdoa, kita nyanyi satu pujian dulu, Kak. Oh iya, lagu baru tapi kali ini Oh kayaknya. iya betul, lagu barunya judulnya apa ya, Kak? Saya senang berdoa. Oh, ikutin ya adik-adik, gampang kok lagunya. Iya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, doa kali ini dipimpin oleh teman kita yaitu Faro kelas 4, Kak. Mari kita berdoa, adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah, berkatilah kami agar ibadahnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami selesai berdoa. Amin. Amin. Nah, kita kayaknya harus ada lagu satu deh, Kak. Apa ya? Sesuai tema hari ini kali ini. Oh, kita ya? mau belajar tentang ketaatan. Oh, betul. Ceritanya seru loh adik-adik. Ada hewannya nanti. Wah. Kita kenalan sama hewan. Apa ya? Makanya tetap di sekolah minggu ini. Yuk. Oh, lagunya saya ingat. Apa ya? T-A-A-T, taat adik-adik. Taat.
Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Ya, kita udah memuji Tuhan, sudah berdoa, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya, dibawain oleh Kak Eni. Kita siapin Alkitabnya dulu adik-adik. Oh, betul. Dan Sebelum ya Alkitabnya disiapkan dulu adik-adik. Dan yang penting hatinya adik-adik harus disiapkan. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu dulu, yaitu Ku Mau Dengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kak Eni ajak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, agar firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati kami, dan kami rindu untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan melihat tayangan cerita tentang Bileam dan keledainya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai kamu memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang?
Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35 tadi sama-sama kita sudah lihat dalam tayangan yang barusan tadi kita mendengarkan bersama-sama. Adik-adik, ada cukup banyak orang yang senang ya memelihara hewan. Apakah adik-adik di rumah juga salah satu dari orang-orang yang mencintai hewan-hewan peliharaan? Siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Wah, ternyata banyak ya. Iya, punya hewan peliharaan itu menyenangkan sekali. Kita bisa bermain bersama mereka. Dan punya hewan peliharaan itu, kalau kita tiap hari memeliharanya, kita bisa jadi peka dengan tingkah dan juga gerak-gerik hewan itu. Bahkan kadang-kadang suara hewan itu aja kita jadi tahu. Wah, hewan kita ini lapar, apalagi ngajak main, atau lagi memberitahu sesuatu. Adik-adik yang Tuhan kasihi, dalam bacaan kita hari ini, Bileam juga punya hewan peliharaan. Hewannya Bileam itu yang tadi kita nonton bareng-bareng, keledai betina. Nah, yang aneh, biasanya keledai ini tidak bertingkah. Tapi pagi ini, keledainya Bileam itu bertingkah aneh sekali. Bahkan sampai 3 kali dia menunjukkan tingkah yang aneh. Dan 3 kali pula Bileam harus memukul keledainya itu. Adik-adik, keledai itu melihat ada bahaya. Tapi Bileam tidak melihat. Keledai itu berjuang menolong Bileam. Tapi Bileam malah menyakiti hewannya itu. Jahat ya apa yang dilakukan Bileam terhadap hewannya itu. Keledai itu berusaha menolong Bileam. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi.
keledai itu melihat ada malaikat yang memegang pedang. Dan itu membahayakan Bileam. Dan yang anehnya, Bileam tidak bisa melihat. Padahal adik-adik ingat kan cerita minggu lalu? Bileam itu seorang dukun. Kalau bahasa Alkitab bilang petenung. Bileam biasa bisa melihat hal-hal yang supranatural. Tapi kali ini Bileam gagal. Dia nggak bisa lihat itu. Ternyata kehebatan Bileam tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan kuasa Tuhan. Setelah Tuhan membuka mata dan pikiran Bileam, barulah Bileam melihat apa yang tadi dilihat keledainya. Wow, ada malaikat Tuhan berdiri di depan dan memegang pedang, siap melawan Bileam. Wah, ini gimana ya? Minggu lalu ketika Bileam bertanya sama Tuhan, Tuhan bilang pergilah. Lah, sekarang malah Tuhan marah. Tuhan mengutus malaikatnya melawan Bileam. Waduh, apa-apaan ini? Kok Tuhan bisa begitu ya? Mungkin adik-adik juga bingung ya, ketika melihat dan juga membaca bagian Alkitab ini. Tapi hari ini kita mau belajar bersama adik-adik bahwa apa yang dilakukan Tuhan, Tuhan mau menegaskan dan memperingatkan Bileam dengan serius. Tuhan gak main-main. Bileam tidak boleh berbuat jahat pada bangsa Israel karena Tuhan penolong mereka. Bileam tidak bisa mengutuk bangsa Israel karena Tuhan tidak mengutuk. Bileam hanya boleh mengatakan apa yang Tuhan katakan. Bileam harus taat pada firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, dari cerita kita hari ini, apakah adik-adik mendapatkan pesan? Puji Tuhan, ada adik-adik yang mungkin beberapa mendapatkan satu pesan atau dua pesan dari cerita kita hari ini. Kak Eni juga mendapatkan pesan dari cerita kita tentang Bileam dan keledainya. Kak Eni punya 3 pesan. Yang pertama, Tuhan berkuasa. Kuasa Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. So, jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, Tuhan itu penolong. Ketika ada hal-hal jahat yang direncanakan manusia padamu, percayalah, Tuhan akan menolongmu. Ia akan memprotekmu. Karena itu, jangan takut. Dan pesan yang ketiga, Tuhan mau adik-adik dan kakak-kakak semuanya hidup dengan taat. Taat di dalam perkataan. Hanya mengatakan
apa yang Tuhan katakan. Kata-kata jahat, kata-kata kutuk, kata-kata bully, hendaklah jauh dari mulut kita. Berkatalah benar, berkatalah yang memberi semangat dan harapan. Berkatalah yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ada yang tanya, Kak, contohnya apa sih kata-kata itu? Kayak ini kasih contoh ya. Contoh kata-kata yang memberi semangat, harapan, dan juga kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita buat salah, katakanlah, aku salah, aku minta maaf. Atau ketika kita ada di rumah bersama mama dan papa, lalu mama kita memberikan kita makanan, maka katakanlah, terima kasih mama untuk makanannya. Atau seperti saat ini ketika kita sedang beribadah, kita bisa mengatakan, puji Tuhan, hari ini saya bisa ibadah bareng teman-teman. Dengan berkata yang benar, berkata yang baik, kita sedang belajar menaati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami mendapat pesan dari Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah penolong, dan Engkau Allah juga yang merindukan setiap anak-anak-Mu taat dalam perkataan. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami supaya dapat melakukan firman itu dalam hidup kami setiap hari. Saat ini kami mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu dari praTK sampai kelas 6. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak bersama orang tua dan keluarga mereka. Tuhan jagai mereka setiap hari. Beri mereka semangat dan sukacita ketika mereka belajar. Berikan mereka hati yang terus mengasihi orang tua dan keluarga mereka. Tuhan juga menolong anak-anak bertumbuh di dalam ketaatan dengan belajar mencintai firman Tuhan, punya waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga setiap hari, sehingga kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan memberkati setiap pemberitaan Injil, agar banyak orang yang mendengarkan kasih Tuhan, dan mereka juga boleh menerima kasih itu. Kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan mau menolong supaya bangsa ini boleh di dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, baik itu berkaitan dengan pandemi maupun dengan persoalan-persoalan ekonomi bangsa ini, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan bekerja dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kalau ada teman-teman kami hari ini yang sedang berbahagia karena ulang tahun, kami mau bersuka cita bersama mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Kalau ada teman-teman kami saat ini yang sedang sakit, Tuhan juga menyembuhkan mereka, supaya mereka boleh kembali sehat. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami yang kami minta dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita ulangi sekali lagi. Kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas kita saat ini kita akan bersama-sama membuat headband yang bergambar keledai ya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bileam dan keledainya. Nah, mari kita bersama-sama menyiapkan beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat headband ini ya. Yang pertama kita siapkan double tip, kemudian spidol warna hitam, kemudian pensil, lalu gunting, kemudian kita juga menyiapkan karton dengan beberapa warna ya. Ada warna hitam, kemudian ada warna kuning ya, warna orange dan warna coklat tua adik-adik. Dan yang terakhir kita menyiapkan pola gambar keledainya ya. Sudah siap semuanya? Mari kita bersama-sama membuat aktivitas ini. Nah adik-adik, yang pertama kita akan membuat gambar pola keledai di karton yang sudah kita siapkan ya. Nanti yang ada yang dibuat satu persatu semuanya seperti ini sampai selesai. Kemudian setelah pola wajah, kita juga menyiapkan pola mulutnya dan telinganya ya. Kemudian juga nanti kita siapkan juga bagian untuk poninya ya. Poni keledainya nih kita siapkan semua polanya di karton. Setelah kita gambar, kemudian satu persatu kita akan gunting adik-adik ya. Nah adik-adik, setelah kita membuat pola wajah dari keledai, kita menempel ya. Kita akan tempel satu persatu. Yang pertama untuk bagian mulutnya, tempel dengan double tip yang telah kita siapkan tadi. Setelah itu kemudian kita akan menempel bagian hidungnya. Kemudian kita tempel bagian giginya adik-adik. Kemudian kita lanjutkan ke bagian mata. Ini kemudian ada hitam-hitamnya ya, kita tempel juga. Nah adik-adik, saat ini kita akan menempelkan poninya ya. Nah adik-adik ya. Nah, kemudian kita akan nempel yang bagian telinganya. Lagi. Setelah ini kita bisa menebalkan dengan spidol warna hitam yang telah kita siapkan untuk bagian pinggir giginya.
Nah, jangan lupa adik-adik, kita buat senyumnya ya. Nah, setelah ini kita akan nempel kepada talinya ya. Adik-adik sudah menyiapkan tadi double tipnya. Kita tempel double tipnya. Sudah jadi adik-adik ya. Kita bisa coba pakai di kepala kita nanti ya. Adik-adik, setelah headbandnya jadi, kita bisa mencoba memakainya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Selamat mencoba aktivitas ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Rini, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan, Kak Rini. Betul Kak, saatnya kita apa ini? Persembahan, adik-adik. Betul adik-adik. Nah, karena masih online kita, gimana sih caranya, Kak Rini? Oh, Bisa masukin ke amplop persembahan ya. Betul. Nanti kalau udah offline, bisa dibawa adik-adik. Atau kali ini ada lagi nih, kita bisa transfer. oh ke rekening BCA Gereja GKSU di bawah sini ya. Iya, nanti ada ya adik-adik. Nah, sebelum kita persembahan, kita angkat pujian dulu kali ini. Oh betul. Ku bawa persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, doa persembahan dibawakan oleh teman kita. Andini kelas 1. Mari Mari berdoa. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah diberi kesempatan mengikuti ibadah sekolah minggu. Pada hari ini kami memberi persembahan sebagai ucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, udah persembahan, kayaknya kita sudah mau mengakhiri ibadah kali ini loh Kak. Iya, kita belajar tentang ketaatan dari Betul. Bileam juga ya. Nah, sebelum mengakhiri kita angkat pujian yang untuk penutup ya kali ini ya. Kita harus tetap berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Baik adik-adik, gimana? Sudah kita sama-sama belajar ya, kita sudah beraktivitas, kita sudah memuji Tuhan. Semoga semua selalu gembira. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita, tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan dalam iman, dalam hati, dalam kasih, dan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Untuk itu, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita udah selesai ya kali ini untuk kebaktian sekolah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.